Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Insyaallah akan kita mulai pembacaan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kalaupun nanti ada perbedaan lafadz karena kita beda cetakan, sampaikan saja. Karena memang beda cetakan. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, al-hadisu al-awwal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minina Abi Hafs Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda bahwasanya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya, dan bahwasanya pada setiap orang itu apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka siapa saja yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa saja yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya ingin mendapatkan seorang perempuan yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian sebagaimana mukadimah penulis kemarin akan disebutkan tentang jalur-jalur periwayatan dalam setiap hadis yang ditulis dalam kitab ini. Kata beliau rahimahullah, adzal haditsu tafarrada bi riwayatihi Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Hadis ini Yahya ibnu Sa'id al-Ansari bersendirian dalam periwayatannya. An Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, dari Muhammad ibni Ibrahim At-Taimi. An Alqamah ibni Abi Waqqas Al-Laitsi, dari Alqamah ibni Abi Waqqas Al-Laitsi. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa laisa lahu tariqun yasihhu ghairu hadzal tariq, dan tidak ada bagi hadis ini jalan yang lain, jalan periwayatan yang lain yang sah selain jalan ini. Kadza qala Ali ibnu al-Madini wa ghairuhu, demikian yang dikatakan oleh Ali ibnu al-Madini dan yang selainnya. Wa qala al-Khattabi, Al-Khattabi mengatakan, la a'lamu khilafan, aku tidak mengetahui perselisihan bain ahli hadis fi dzalika, di antara ahli hadis dalam hal tersebut,
ma'annahu qad ruwiya min hadis Abi Sa'id wa ghairihi. Padahal telah diriwayatkan juga dari hadisnya Abu Sa'id dan yang lainnya. Wa qad qila, dan ada yang mengatakan innahu qad ruwiya min turuqin katsiratin. Sesungguhnya hadis ini telah diriwayatkan dari jalan yang sangat banyak, lakin la yasihhu min dzalika syai'un indal hufat. Akan tetapi tidak ada satupun jalur periwayatan yang sah indal hufat menurut para ahlul hadis. Summa rawahu anil ansari al-khuluqu al-kathiru wal jammu al-ghafir. Kemudian dari Al-Ansari, siapa? Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari. Nah, setelah Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari itu yang meriwayatkan itu al-khuluqu al-katsir, orang-orang yang sangat banyak, wal jammu al-ghafir. Apa ghafir? Jam jumlah yang besar. Murid-murid Al-Ansari, Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari banyak sekali meriwayatkan dari beliau. Faqila rawahu anhu aktsaru min mi'atai rawin. Ada yang mengatakan telah meriwayatkan dari Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari lebih dari 200 rawi. Waqila rawahu anhu sab'u mi'ati rawin. Ada juga yang mengatakan yang meriwayatkan dari Al-Ansari Yahya Ibnu Sa'id 700 perawi. Wa min a'yanihim, dan di antara mereka yang paling terkenal Al-Imamu Malik wa Tsauri. Imam Malik di mana? Madinah. As-Tsauri Kufah Irak. Sekarang jadi kota apa? Wa Tsauri wal Auza'i, dan Al-Auza'i wa Ibnul Mubarak wa Lais Ibnu Sa'ad wa Hammad Ibnu Zaid wa Syu'bah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhum. Wattafaqa al-ulama wala sihhatihi wa talaqqihi bil qabul. Ahlul ilmi telah bersepakat atas kesohihannya dan menerimanya. Wa bihi saudara al-Bukhari kitabahu as-sahih, dan dengan hadis tersebut Imam Bukhari membuka kitabnya, kitab sahih, wa qamahu maqamal khutbah lahu, dan menempatkannya di tempat yang pertama, isyaratan minhu, sebagai bentuk isyarat dari Imam Bukhari, ila anna kulla amalin, bahwasanya setiap amalan la yuradu bihi wajhullah, yang tidak diinginkan dengan amalan tersebut wajah Allah, fa huwa batilun, maka amalan tersebut adalah batil. La samarata lahu, tidak ada samarah, tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya, fid dunya wala fil akhirah, baik di dunia dan tidak pula di akhirat. Waliyadza qala Abdurrahman ibnu Mahdi, oleh karenanya Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan, lau sunaftu kitaban, seandainya aku menulis sebuah kitab, fil abwabi, dalam bab-bab, la ja'altu hadisa Umar ibnil Khattab fil a'mali bin niyat fi kulli babin. Seandainya aku menulis sebuah kitab dalam beberapa bab, jadi satu kitab ada beberapa bab, tentunya aku akan menjadikan hadisnya Umar ibnil Khattab, yakni hadis al-a'malu bin niyat fi kulli babin, pada setiap bab. Contohnya kalau kita fikih bab toharoh ditulis hadis al-a'malu bin niyat, kitab salat al-a'malu bin niyat, demikian maksudnya. Wa anhu annahu qala, wa anhu, dan darinya Abdurrahman ibnu Mahdi, bahwasanya beliau mengatakan, man arada ayusannifa kitaban, siapa saja yang menginginkan
siapa saja yang ingin untuk menulis kitaban sebuah kitab, fal yabda, maka hendaknya dia memulai bihadisil a'mal bin niyat. Hendaknya dia memulai dengan hadis al-a'malu bin niyat. Ya, termasuk kita ini duduk di sini, kita tata kembali, riset kembali niat kita, duduk di sini, niat kita yang kita inginkan adalah wajahnya Allah, bukan untuk perkara-perkara yang lain, perkara-perkara dunia, pengen tenar, pengen apa lagi, wong sing sregep, ndak. Tapi kita tata niat kita untuk mendapatkan wajah Allah dan kehidupan akhirat. Wa hadzal hadisu ahadul ahadisi allati yaduru ad-dinu 'alaiha. Dan hadis ini salah satu di antara hadis-hadis yang agama itu berporos. Faruwiya an Syafi'i annahu qala. Maka diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, hadzal hadisu sulusul ilmi. Hadis ini sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqhi, dan masuk di dalamnya 70 bab dalam bab fikih. Wa anil Imam Ahmad radhiyallahu anhu qala, Imam Ahmad radhiyallahu anhu mengatakan, usulul Islam ala salasati ahadisa. Pondasi Islam itu dibangun di atas 3 hadis. Yang pertama hadisi badal ya, ala salasa badal yang dua-duanya. Hadisi Umar, innamal a'malu binniyat. Yang pertama hadisnya Umar, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa hadisi Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang mengada-ada dalam urusan agama kami yang bukan darinya, maka dia tertolak. Wa hadisi An-Nu'man ibni Bashir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Wa qala al-Hakim, haddatsuna, Al-Hakim mengatakan, mereka memberitahukan kepada kami, an Abdullah ibni Ahmad an abihi, dari Abdullah ibnu Ahmad an abihi, anna dzakara qaulahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya dia menyebut ucapan alaihi salatu wassalam. Berarti annahu siapa ini? Dari Abdullah ibnu Ahmad, dari bapaknya, berarti Imam Ahmad. Anahu, bahwasanya Imam Ahmad, dia Imam Ahmad menyebut ucapan alaihi salatu wassalam, al-a'malu binniyat wa qaulahu inna khalaqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman, wa qaulahu man ahdasa fi dinina ma laysa minhu fa huwa raddun faqala. Jadi Imam Ahmad menyebutkan 3 hadis ini, al-a'malu binniyat, kemudian inna khalaqa ahadikum, kemudian hadis man ahdasa fi dinina, kemudian beliau mengatakan yang bagi ayat tadi'a bihadil ahadis fi kulli tasnifin, sudah selayaknya, Imam Ahmad mengatakan sudah selayaknya ayat tadi'a bihadil ahadis, untuk memulai dengan hadis-hadis ini fi kulli tasnifin, pada setiap tulisan fa innaha usulul ahadis, karena 3 hadis ini adalah pokok hadis-hadis, pokok dari hadis-hadis, 3 hadis yang telah disebutkan, kata Imam Ahmad. Wa an Ishaq ibni Rahuwai qala arba'atu ahadisa iya min usuliddin, ada 4 hadis, yang 4 hadis tersebut adalah min usuliddin,
Yang pertama hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang ketiga, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Yang terakhir, man sona'a fi amrina syai'an ma laysa minhu fa huwa raddun. Sama dengan ucapan Imam Ahmad, cuma ditambahi satu hadis, yaitu apa tambahannya? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa rawa Utsman ibnu Sa'id an Abi Ubaid qala. Utsman ibnu Sa'id telah meriwayatkan dari Abi Ubaid. Abu Ubaid mengatakan, jama'an Nabi alaihi salatu wasallam jami'a. Jama'an Nabi alaihi salatu wasallam jami'a amril akhirah fi kalimatin wahidatin. Nabi telah mengumpulkan semua urusan-urusan akhirat dalam satu kalimat, yaitu man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Itu dalam urusan akhirat. Wa jama'a amrad dunya kullahu fi kalimatin wahidatin, dan beliau telah mengumpulkan urusan-urusan dunia semuanya dalam satu kalimat, yaitu innamal a'malu binniyat yadkhulani fi kulli babin. Dua hadis ini masuk pada setiap bab, pada semua bab. Wa an Abi Dawud qala, dan dari Abu Dawud beliau mengatakan, nazartu fil hadisi al-musnad, aku melihat dalam hadis-hadis musnad, hadis-hadis yang tersambung, fa idza huwa arba'atu alafi hadisin, maka hadis-hadis musnad itu jumlahnya ada arba'atu alafi hadisin, 4.000 hadis, 4.000 hadis. Tsumma nazartu, kemudian aku lihat lagi, fa idza madaru arba'ati alafil hadis ala arba'ati ahadis. Kemudian setelah aku lihat lagi, maka poros dari 4.000 hadis tersebut itu porosnya adalah 4 hadis. Asal 4.000 dilihat lagi, kemudian porosnya itu cuma ada 4 hadis, kata Abu Dawud. Siapa namanya? Abu Dawud. Sulaiman bin As'as. Apa saja hadis itu? Yaitu hadis si An-Nu'man ibni Bashir. Yang pertama hadisnya An-Nu'man ibni Bashir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa hadis Umar, hadisnya Umar, innamal a'malu binniyat. Yang ketiga hadis Abi Hurairah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bi al-mursalin. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana yang Dia perintahkan pada para rasul. Yang ketiga. Yang keempat, hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Qala fa kullu hadisin min hadhil arba'ah rubu'ul ilmi. Maka setiap hadis dari 4 hadis ini adalah 1/4 ilmu. 1/4 ilmu. Al halalu bayyinun, terus al-a'mal binniyat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, terus min husni islamil mar'i. Itu poros dari 4.000 hadis, kata Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Jadi kalau dulu pernah ada cerita Sunan Kalijaga sedekah ke harta mencuri, bener apa ora iku? Lah Joko tongkat lho, pirang tahun? Joko Kali. Kasih lumutan pirang tahun iku? Maksudnya perbedaan pendapat piye? Tentang berapa tahunnya? Lah terus salatnya piye ndek? Salat batin, wah malah.
Jadi cerita-cerita seperti itu sudah mendarah daging di kalangan kaum muslimin. Pernah juga baca buku Sumure Mbah Mutamakin Jalure Sakanti Jam-jam. Pernah baca? Ya pokoknya jalure rono. Dulu waktu masih SMA baca buku seperti itu. Ya ndak tahu pokoknya percaya ngono wae. Fakul hadisin min hadhil arba'ah rubu'ul ilmi. Maka setiap hadis dari 4 hadis ini adalah seperempat ilmu. Wa Nabi Dawud radhiyallahu anhu aidan qala, dan dari Abu Dawud radhiyallahu anhu berkata, dari Abu Dawud juga beliau berkata, katabtu an Rasulillah alaihi salatu wasalam khamsami'ati alfi hadisin. Aku telah menulis dari Nabi alaihi salatu wasalam 500.000 ya. Khamsami'ati alfi hadisin. Ya, 500.000. Aku telah menulis 500.000 hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. In takhabtu minha ma tadammanahu hadzal kitab. Aku pilih minha dari 500.000 hadis tersebut sesuatu atau apa saja yang tadammanahu hadzal kitab, yang terkandung dalam kitab ini. Ini kitab Sunan Abi Dawud. Asalnya 500.000 hadis. Jama'tu fihi arba'ata alafin Jama'tu fihi arba'ata alafin wasamana mi'ati hadisin. Sama nih. Wasamani mi'ati hadisin. Aku kumpulkan dalam kitab Sunan tersebut 4.800 hadis. Ya. 4.800 hadis. Wa yakfi al-insanu lidinihi min dzalika arba'atu ahadis, dan cukup bagi seorang manusia, seorang hamba itu dalam masalah agamanya dari 4.800 hadis tersebut itu cukup 4 hadis saja. Ahaduma, salah satunya qauluhu alaihi salatu wassalam, adalah ucapan beliau alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Wasani, yang kedua, qauluhu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda kebaikan seorang muslim, termasuk tanda min husni islamil mar'i, termasuk tanda keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Wasalisu, yang ketiga, qaulu alaihi salatu wasalam, la yakunul mu'minu mu'minan hatta la yarda li akhihi illa ma yarda li nafsihi. Tidaklah seorang mukmin itu mukmin dengan sempurna sampai dia itu ridho untuk saudaranya kecuali apa yang dia ridhoi untuk dirinya. Warabi qaulu alaihi salatu wasalam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain anhu dari Abu Dawud annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan al fiqhu yaduru ala khamsati ahadisa. Fikih itu berporos pada 5 hadis. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Itu yang pertama. Wa qauluhu atau wa qaulihi alaihi salatu wasalam, la darara wa la dirara. Diterjemahkan apa ini? La darara wa la dirara. Tidak boleh. La darara wa la dirara, tidak boleh memudaratkan dan menimbulkan kemudaratan. Terjemah. Ya penjelasannya ya tahu. La darara, menimpakan, tidak boleh menimpakan keburukan kepada orang lain. Kemudian wala dirara, tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Ya nanti di sini ya ada juga sabar ya. Sampai berhalaman-halaman jelas nih.
Hadis kepira ya? Yang ketiga dua. Oh, berarti ya belum ada sing jilid 2. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi fikih itu berporos pada 5 hadis. Yang pertama al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang kedua la dharara wala dirara. Yang ketiga innamal a'malu binniyat. Yang keempat ad-dinu nasihah, ad-dinu an-nasihah. Yang kelima ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku larang, apa saja yang aku melarang kalian dari perkara sesuatu, maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Wa fi riwayatin anhu, dan dalam sebuah riwayat dari anhu, dari Abu Dawud, qala, beliau mengatakan usulus sunnani fi kulli fannin arba'atu hadis. Usulus sunan, pokok dari sunnah-sunnah Nabi dalam setiap bab itu ada 4 hadis. Yang pertama hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang ketiga hadis min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'nihi, termasuk tanda kebaikan, termasuk tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Kemudian yang keempat izhad fid dunya yuhibbukallah, sudlah dalam perkara dunia, maka Allah akan mencintai engkau. Wasad fima fi aidin nas, dan sudlah terhadap segala sesuatu yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintai engkau. Walil hafid Abil Hasan Tahir ibni, siapa itu? Mufawwis, ibni Mufawwis al Mu'afiri al-Andalusi, memiliki syair nih. Umdatud dini ing dana kalimatun. Syair boleh ditanwin apa ora? Gak boleh ditanwin. Kita kok ya ora ana ta. Umdatud dini ing dana kalimatu arba'u kalimatu arba'in min kalami khairil bariyah. Ittaqi asyubuhati wasad wada' ma laisa ya'nika wa amalna biniyatin. Intinya ku mau hadis-hadis yang telah disebutkan Abu Dawud. Kemudian baru masuk kepada penjelasan dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi sejauh ini baru masuk penjelasan lafaz-lafaznya. Qaulu alaihi salatu wasalam, ucapan beliau alaihi salatu wasalam, innamal a'malu binniyat. Wa fi riwayatin al-a'malu binniyat wa kilahuma yaqtadi al-hasra ala sahih. Dan keduanya itu mengharuskan pembatasan menurut pendapat yang benar. Walaysa gharduna hahuna taujihu dzalika wala bastal qauli fihi, dan bukanlah maksud kami untuk menjelaskan perkara tersebut. Wa qad ikhtalafu fi takdiri qaulihi, dan mereka ahlul ilmi telah berselisih dalam mentakdirkan dari ucapan beliau alaihi salatu wasalam al-a'malu binniyat. Al-a'malu binniyat. Fa katsirun minal mutaakhirina, maka banyak ahlul ilmi dari kalangan mutaakhirin yasumu anna takdirahu, mereka menyangka bahwasanya takdir dari al-a'malu binniyat, takdirnya adalah al-a'malu sahihatun. Sahihatun atau sahihatan? Al-a'malu sahihatun au mu'tabaratun wa makbulatun binniyat. Amalan itu dianggap sah, muktabar dan diterima itu tergantung niat-niatnya. Itu takdirnya al-a'malu shahihatun aw mu'tabaratun wa makbulatun bin niyat.
Wa ala hadza, dan jika ditakdirkan seperti itu, fal a'malu, bahwasanya amalan-amalan innama urida biha al a'malu asyariyah al muftaqirah ilan niyat. Yang diinginkan adalah amalan-amalan syariah yang membutuhkan kepada niat. Fa amma ma la yaftakiru ila niyatin, adapun amalan-amalan yang tidak butuh kepada niat, kal adati, seperti kebiasaan-kebiasaan minal akli wasyarabi walabasi wa ghairiha, seperti makan, minum, berpakaian dan yang lainnya. Au misli raddi al amanat, atau semisal mengembalikan amanah-amanah wal matmunat, dan tanggungan-tanggungan, kal wada'i, seperti titipan-titipan, wal husub, ghasab, fala yahtaju syai'un min dzalika ila niyatin, maka perkara-perkara tersebut tidak membutuhkan pada niat. Fa yukhassu hadza kulluhu min umumil a'mal al-madhkurah hahuna, maka dikhususkan ini semuanya dari umumul amal, keumuman amalan-amalan yang disebutkan. Paham lagi? Ini pendapat yang pertama. Yang dimaukan adalah perkara-perkara amalan-amalan syariah. Kemudian yang kedua, waqala akharun. Pendapat yang kedua, orang ahlul ilmi yang lain mengatakan, balil a'malu hahuna ala umumiha la yukhtasu minha syai'un. Bahkan amalan-amalan di sini itu ala umumiha, sesuai keumumannya, la yukhtasu minha syai'un, tidak ada yang dikhususkan dari amalan-amalan tersebut. Wa hakau ba'duhum anil jumhur, dan sebagian mereka menghikayatkan dari jumhur, ka'annau yuridu bihi jumhurul mutaqaddimin. Mungkin yang dimaukan adalah jumhurul mutaqaddimin. Wa qad waqa'a dzalika fi kalami Ibnu Jarir At-Tabari wa Abi Thalib Al-Makki wa ghairihima minal mutaqaddimin. Wa huwa dhahiru kalamil Imam Ahmad qala fi riwayati Hanbal. Itu. Ini pendapat yang kedua. Ahabbu likulli. Uhibbu apa ahabbu? Kayaknya di belakang ada kok. Uhibbu likulli. Terus uhibbu likulli man amila min sholatin aw siyamin aw shadaqatin aw nau'in min anwa'il bir. Terus antakuna niyatu mutaqaddimatan fi dzalika qabla al-fi'li. Nah, antakuna ini sebagai apa? Ora khobare dari ahabbu. Uhibbu. Uhibbu likulli man amila min apa mau min apa man? Man amila. Uhibbu likulli man amila min sholatin aw siyamin aw shadaqatin aw nau'in min anwa'il bir antakunan niyatu mutaqaddimatan fi dzalika qabla al-fi'li. Aku suka pada setiap orang yang beramal, baik amalan tersebut sholat, puasa, sedekah, ataupun satu macam dari macam-macam kebaikan, hendaknya niat itu didahulukan fi dzalika qablal fi'li, sebelum dia berbuat. Ngono. Jadi awak dhewe sebelum beramal apa wae ditata niate. Itu lebih dicintai, kata Imam Ahmad. Qala Nabi alaihi salatu wasallam al-a'malu binniyat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya. Fa hadza yati ala kulli amrin minal umur. Maka ini terhitung pada semua perkara dari perkara-perkara. Wa qala al-fadlu. Fudel atau fadlu? Fadlu. Wa qala al-Fadlu ibnu Ziyad, sa'altu Abu Abdillah. Aku bertanya, Fadl ibnu Ziyad berkata,
Sa'altu Abu Abdillah, aku bertanya kepada Abu Abdillah yakni Ahmad, anin niat, tentang niat fil amal, dalam suatu amalan. Qultu kaifa an niat? Wa Imam Ahmad, bagaimana niat itu? Qala yu'aliju nafsahu idza arada amalan la yuridu bihi annas. Niat itu bagaimana? Wahai Imam Ahmad, yu'aliju nafsahu idza arada amalan. Dia yu'aliju nafsahu. Apa? Mengobati. Yu'aliju nafsahu, menata hatinya, menata dirinya. Menata hatinya, menata dirinya idza arada amalan, ketika dia berkeinginan untuk berbuat, beramal. La yuridu bihi annas, tidak menginginkan dengan amalan tersebut manusia. Artinya dia menjaga hatinya bahwasanya amalan yang akan dia lakukan itu benar-benar untuk Allah, tidak menginginkan pujian dari manusia. Wa qala Ahmad ibnu Dawud al-Harbi qala, Ahmad ibnu Dawud al-Harbi berkata, Haddasa Yazid ibnu Harun bihadisi Umar. Yazid ibnu Harun bertahdis dengan hadisnya Umar, al-a'malu bin niyad. Wa Ahmad jalisun, dan Ahmad ketika itu duduk. Faqala Ahmad li Yazid, kemudian Imam Ahmad berkata kepada Yazid, Ya Aba Khalid, wahai Abu Khalid, hada, apa itu? Artinya? Leher. Ya Aba Khalid, hada al-khina. Wala dzal qaul faqila takdirul kalam al-a'malu. Dilewati dulu, hada al-khina. Faqila wala dzal qaul faqila takdirul kalam al-a'malu waqi'atun aw khasilatun binniyat. Amalan-amalan itu terjadi dengan niat-niat. Fayakunu ikhbaran anil amal al-ikhtiyariyah anha la taqau illa an qasdin minal amil wa sababu amaliha aw wujudiha. Maka itu adalah sebagai ikhbar, pemberitahuan dari amalan-amalan yang diinginkan, bahwasanya amalan tersebut itu terjadi. Amalan-amalan tersebut itu tidaklah terjadi kecuali dari adanya maksud, niat dari pelaku tersebut. Huwa sababu amalihi wa wujudiha. Nah, maksud tersebut adalah sebab pelaksanaan amal tersebut dan adanya amal tersebut. Wa yakunu qaulu ba'da dzalika wa inna malikul imri'im manawa. Kemudian ucapan beliau alaihi salatu wasallam, wa inna malikul imri'im manawa, itulah ikhbaran an hukmi syar'i, pengkhabaran dari tentang hukum syariat. Wa huwa an hadzal amil, yaitu bahwasanya jatah dari seorang yang beramal tersebut, wa huwa anna hadzal amil, terus min amalihi niyatuhu, yaitu bahwasanya jatahnya orang yang beramal dari amalannya tersebut adalah niatnya. Fa in kanat sholihatan, jika niatnya adalah benar, fa amalu sholihun, maka amalannya adalah soleh. Falau ajruhu, maka dia mendapatkan pahala. Wa in kanat fasidatan, jika niatnya rusak, fa amaluhu fasidun fa alaihi wisruhu, maka amalannya, perbuatannya itu fasid, rusak, dan dia mendapatkan wisrnya, dosanya. Dan yang ketiga, wa yutamalu ayakuna takdir fi qauli al-amalu binniyat, dan dimungkinkan juga takdir dari al-a'malu binniyat shalihatun aw fasidatun aw makbulatun aw mardudatun aw musabun alaiha aw ghairu musabin alaiha binniyat. Ini takdir yang ketiga. Al-a'malu, amalan-amalan itu soleh, bagus, rusak, diterima atau ditolak, atau diberi pahala atau tidak diberi pahala, itu tergantung niatnya. Fayakunu khabaran anil hukmi asyar'i, maka keberadaannya itu adalah khabar dari hukum syar'i.
Wa wa anna solahaha wa fasadaha bihasbi solahin niat wa fasadiha. Yaitu bahwasanya bagusnya niat dan rusaknya niat. Anna solahaha, ha kemana ini? Wa wa anna solahaha, yaitu bagusnya amalan-amalan dan rusaknya amalan-amalan seseorang bihasbi solahin niat, sesuai kadar bagusnya niat dia atau rusaknya niat dia. Kaqaulihi, seperti ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, innamal amalu bil khawatim. Inna solahaha wa fasadaha wa qabulaha wa adamaha bihasbil khatimah. Yakni bagusnya amalan-amalan, rusaknya amalan, diterimanya amalan dan tidak diterimanya suatu amalan sesuai kadar penutupnya. Wa qaulu ba'da dzalika, dan ucapan beliau setelah yang demikian itu, wa inna malikul imri'in manawa, bahwasanya setiap seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ikhbarun anna la yahsululahu min amalihi illa manawahu bihi, sebagai pengkhabaran bahwasanya dia tidak akan mendapatkan dari perbuatannya kecuali apa yang telah dia niatkan. Fa inna wa khairan, jika dia meniatkan kebaikan, hasalalahu khairun, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa inna wa bihi syarron, dan jika dia meniatkan keburukan, hasalalahu syarrun, maka dia akan mendapatkan keburukan. Walaysa hadza takriron mahdhon lil jumlatil ula, dan ini bukanlah pengulangan secara murni untuk kalimat yang pertama. Fa innal jumlatal ula dallat ala anna salahal amali wa fasadahu bihasbin niat al muqtadiyah li ijadihi. Karena lafaz yang pertama itu menunjukkan bahwasanya bagusnya amal dan rusaknya amalan itu tergantung sesuai kadar niat yang menghantarkan untuk mewujudkannya. Wah, bahasanya. Wallahu ta'ala alam. Intinya apa? Al-amalu biniat takdirnya no telu. Ya ngerti waca meneh di bulan baleni. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu